Hai semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel SR Zona. Untuk melengkapi koleksi film Telepati Vijay, kali ini SR Zona mengangkat film berjudul Terry, garapan sutradara Ed Lee yang dirilis pada tahun 2016. Mengisahkan tentang seorang duda yang memilih untuk membesarkan putrinya dalam suasana tenang. Namun ketika nyawa putrinya terancam oleh geng preman lokal, ia melakukan apapun untuk menghentikan mereka. Tapi di waktu yang sama, masa lalu berbahaya yang selama ini mati-matian ia hindari demi keselamatan putrinya, perlahan muncul kembali. Dapatkah ia melawan masa lalunya? Tanpa berlama-lama, langsung saja simak, ini dia rangkuman alur cerita filmnya. Film diawali dengan aksi pengejaran mobil oleh Joseph Kuruvilla bersama anaknya Nivi disebabkan mobil tersebut tak sengaja menjepratkan genangan air pada Nivi saat ayahnya sedang memperbaiki motor mereka yang mogok ketika hendak berangkat sekolah. Ketika mereka berhasil menghadang pengemudi mobil tersebut, Joseph hanya meminta ia untuk memohon maaf kepada Nivi. Joseph adalah orang tua tunggal Nivi. Ia begitu menyayangi gadis kecilnya itu. Sebagai ayah, Joseph sangatlah friendly kepada Nivi. Namun, dalam hal mengantarkan Nivi sekolah, Joseph selalu gagal. Ia adalah alasan Nivi selalu mendapat tegur dari gurunya Annie. Namun hal tersebut justru membuat Joseph dan Annie saling mengenal. Joseph memiliki sebuah usaha toko roti yang dijaga bersama pegawainya. Suatu hari saat menjemput Nivi, Kuta, teman laki-laki Nivi, telah mengganggunya. Kemudian Joseph memberi pengertian pada Nivi sebagai pembelaan diri. Lalu Nivi pun menemui Kuta dan memukulnya. Aksi Nivi diketahui oleh Annie, gurunya. Annie meminta Nivi dan ayahnya menunggu di gereja. Annie datang menegur Joseph karena telah mengajari hal yang salah kepada Nivi. Joseph pun berdalih bahwa itu untuk pertahanan diri. Di tengah perdebatan keduanya, tiba-tiba segerombol preman mengganggu mereka dengan mengambil jajanan Nivi. Saat Nivi meminta mereka untuk memohon maaf kepadanya, salah satu preman itu hendak memukul Nivi, namun berhasil dicegah oleh Annie. Kemudian Annie menampar preman itu. Perselisihan berakhir ketika kawanan preman lain memanggil mereka. Akan tetapi raut wajah tidak terima atas perlakuan Annie tersirat di muka preman tersebut. Esoknya Annie menjemput Nivi supaya tak terlambat datang ke sekolah. Malangnya, preman kemarin mencelakai Annie dan Nivi, mengakibatkan Nivi masuk ke rumah sakit. Joseph yang panik akan keselamatan putrinya dengan spontan memarahi Annie. Setelah memastikan keadaan Nivi baik-baik saja, Joseph pun meminta maaf kepada Annie. Di waktu yang sama, datang petugas kepolisian untuk meminta keterangan atas laporan yang telah diajukan Annie untuk komplotan preman yang mencelakainya dan Nivi. Namun, bukannya berterima kasih, Joseph malah kembali memarahi Annie karena melibatkan polisi. Mau tak mau, Joseph terpaksa datang ke kantor polisi untuk mencabut laporan. Tiba di sana, kepala polisi berkata seolah tak asing melihat wajah Joseph. "Apakah kita pernah berlatih bersama di Indian Police Service?" tanya kepala polisi itu. Lalu Joseph pun menjawab bahwa ia tidak pernah pergi kemanapun. Di sini adalah kampung halamannya, dan ia menjalankan bisnis roti keluarga yang turun-temurun. Namun polisi tersebut nampak tak percaya begitu saja. Saat hendak pulang, polisi tersebut memanggil nama Vijay Kumar, dan spontan Joseph pun berbalik. Vijay Kumar? Kemudian kepala polisi tersebut berkata ia memanggil bawahannya. Annie yang menyaksikan hal tersebut pun lama-lama menaruh curiga kepada Joseph. Malam itu tiba-tiba rumah Joseph mengalami pemadaman. Ia pun menyalakan lilin. Ketika itu suara pintu diketuk dari luar dan saat dibuka ternyata itu adalah anak buah Siten. Siten adalah kepala dari preman-preman lokal yang telah dilaporkan Annie dan dicabut laporannya oleh Joseph. Namun mereka datang karena merasa dipermainkan. Kemudian Joseph ditarik paksa keluar rumah di bawah guyuran hujan malam itu. Anak buah Siten menghajar Joseph dan Joseph hanya menerima tanpa membalasnya.
Di saat yang sama, Annie sedang menyelidiki tentang nama Vijay Kumar. Betapa terkejut ia saat mengetahui bahwa Vijay Kumar adalah seorang wakil komisaris polisi yang dikabarkan telah meninggal beberapa tahun lalu karena kebakaran bersama seluruh keluarganya. Sementara di rumah Joseph, perkelahian tengah terjadi. Joseph memukul anak buah Seaton secara membabi buta saat mereka hendak membunuh Nivi. Saat itulah Annie datang menyaksikan perkelahian terakhir Joseph. Akhirnya Joseph pun membuka kisah masa lalunya kepada Annie. Nama aslinya adalah Vijay Kumar. Beberapa tahun lalu saat ia menjadi inspektur polisi bujang, ia kerap menangani kasus-kasus kegaduhan yang dibuat oleh sekelompok preman, termasuk komplotan preman yang mengganggu kedisiplinan sekolah. Vijay selalu menangani kasus dengan bijaksana. Suatu hari, untuk kesekian kalinya, ibunya menjodohkan Vijay dengan seorang gadis. Namun tetap saja berakhir dengan kegagalan, sebab Vijay tak menaruh minat pada gadis itu. Sementara gadis tersebut telah memiliki kekasih. Saat perjalanan pulang dari rumah gadis itu, di lampu merah tak sengaja ia didatangi seorang anak yang menawarkan dagangannya. Saat ibu Vijay memberinya uang, anak itu justru meminta makanan. Lalu datang seorang gadis menegur anak laki-laki tersebut. Melihat kondisi gadis tersebut membuat Vijay penasaran. Gadis itu melarang Vijay berbicara kepada anak laki-laki tersebut karena jika ada yang melihat, mereka akan kena hukuman. Tiba-tiba seseorang datang memukul anak laki-laki itu. Pria itu berkata supaya Vijay tidak mencuci otak anak-anak itu. Beli saja dagangannya mereka. Jika tidak, pergi saja, ucap pria itu. Lalu pria itu juga mengancam Vijay. Jika ia melihatnya di situ lagi, maka Vijay akan pingsan hanya dengan satu pukulan. Setelah lampu hijau, Vijay meminta izin pada ibunya untuk pergi sebentar. Vijay mendatangi pria tadi. Pria tersebut mengusir Vijay dan berkata bahwa ia biasa memberi suap di kantor polisi seminggu sekali, sehingga ia bisa melakukan apa saja. Lalu dengan ganas, Vijay langsung memukul kepala pria itu hingga terpental ke jalanan. Kemudian datang komplotan mereka hendak menghajar Vijay. Namun sebaliknya, Vijay membabak belurkan mereka. Akhirnya mereka pun dilarikan ke rumah sakit karena luka-luka. Di sanalah pertama kali Vijay bertemu dengan Mitra, istrinya. Mulanya Mitra salah sangka dengan perbuatan Vijay, namun setelah ia tahu alasan dibaliknya, Mitra langsung jatuh hati kepada Vijay. Masa perkenalan mereka terhitung singkat. Secara tak sengaja saat menghadiri acara pernikahan teman Mitra, Vijay juga bertemu ibunya di sana. Setelah berbincang dengan Mitra di rumahnya, ibu Vijay pun menyetujui hubungan mereka. Suatu malam datang seorang lelaki paruh baya ke kantor polisi mengajukan keluhan bahwa telah kehilangan anak gadisnya bernama Raji selama 3 hari. Bapak itu berkata telah mengajukan keluhan ke kantor polisi terdekat namun tak ada hasil. Justru mereka meminta bayaran, bahkan berkata dengan kejam bahwa mungkin anak gadis bapak tersebut telah pergi dengan pria lain. Pria parubaya tersebut menyampaikan keluhannya dengan mata berkaca-kaca, tak mampu sembunyikan raut kesedihan di wajahnya. Bergegas, Vijay dan anggotanya memulai penyelidikan dari tempat kerja Raji, mengumpulkan informasi dari para pegawai, serta bukti-bukti dari CCTV hingga mengerahkan anjing pelacak. Melalui rekaman CCTV, Vijay mendapat detail pelaku yang diduga terlibat dalam aksi hilangnya Raji, yaitu sebuah mobil Audi berwarna merah. Kemudian Vijay meminta Rajendran, sopirnya yang juga anggota polisi, untuk mencari tahu pemilik mobil tersebut. Namun malang tak dapat ditolak. Esoknya Raji telah ditemukan dalam kondisi tak berdaya oleh penggembala kambing. Mendengar bahwa Raji telah ditemukan, Vijay langsung mendatangi rumah sakit. Saat itu kondisi Raji benar-benar sangat kritis. Dokter meminta Vijay supaya mereka segera mencatat pengakuan Raji sebelum kematiannya. Karena Raji telah banyak kehilangan darah setelah diperkosa dengan kejam selama 3 hari berturut-turut, yang menyebabkan kerusakan pada organ intimnya. Dan untuk menghancurkan bukti, pelaku dengan sadis memasukkan besi berkarat ke dalamnya.
Seketika Vijay tak kuasa mendengar pernyataan tersebut. Kemudian Vijay mencoba berbicara kepada Raji untuk mendapat pengakuan. Raji hanya meminta supaya dokter menyelesaikannya, karena ia sudah tak sanggup lagi menahan rasa sakit. Kematian Raji menyisakan duka mendalam bagi semua yang hadir di ruangan tersebut. Terlebih lagi ayahnya yang histeris, anak gadisnya berakhir secara mengenaskan. Kemudian Vijay meminta Rajendran untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi pelaku. Vijay mendatangi kediaman Menteri Tenaga Kerja Vanama Malay. Ia membawa surat perintah penangkapan putranya, Aswin, sebagai pelaku pemerkosaan Raji yang berakhir dengan meninggalnya gadis tersebut. Namun Vanama Malay sendiri tengah mencari keberadaan putranya karena sudah 3 hari Aswin tidak pulang. Vanama Malay yang mengapresiasi kompetensi Vijay dalam menemukan sesuatu, meminta Vijay untuk menemukan anaknya. Dan jika memang Aswin bersalah, Vanama Malay mengizinkan Vijay untuk menembaknya. Saat perjalanan pulang, Vijay berhenti di sebuah jembatan. Dalam kebuntuan kasus yang ditanganinya, ia bertanya pada Rajendran tentang apa hukuman yang pantas bagi pelaku. Rajendran menjawab bahwa ia akan memukul pelaku hingga wajahnya tak dikenali lagi dan menggantung pelaku di bawah jembatan dengan posisi terbalik. Mendengar hal itu, Vijay pun meminta Rajendran melihat apa yang ada di bawah jembatan, dan ternyata Aswin telah tergantung di sana. Vijay pun tersenyum puas. Tak lama kemudian, TKP dipenuhi oleh banyak orang. Vanama Malay pun datang dan betapa terkejut ia mendapati putranya telah menjadi mayat. Dokter menjelaskan bahwa hal tersebut adalah pembunuhan brutal. Wajah Aswin telah dihantam oleh batangan besi. Penganiayaan telah berlangsung selama 2-3 hari. Parahnya, bagian vital korban juga telah dipotong sebelum kematiannya. Saat Vanama Malay meminta Vijay untuk menemukan pelaku pembunuhan anaknya, Vijay justru berkata siapa saja bisa menjadi pelaku, termasuk dirinya. Sementara Vanama Malay bersumpah akan membalas dengan kematian yang lebih buruk kepadanya. Selang beberapa waktu setelah penutup kasus Raji, Vijay dan Mitra pun menikah dan dikaruniai seorang putri bernama Nivi. Namun kebahagiaan mereka begitu singkat. Vanama Malay kembali membalas dendamnya dengan mendatangi kediaman Vijay. Bersama temannya Ratnam yang sudah dianggap saudara, seorang polisi korup bernama Karikalan, dan beberapa orang lainnya, Vanama Malay merenggut kebahagiaan Vijay dengan membunuh Mitra dan ibunya. Beruntung Vijay berhasil selamat dengan membawa Nivi sesaat sebelum kebakaran di rumahnya yang dibuat oleh anak buah Vanama Malay. Sadar bahwa tak aman jika Vanama Malay tahu bahwa dirinya masih hidup, akhirnya ia memutuskan untuk memalsukan kematian dalam kebakaran rumahnya, membawa Nivi pergi jauh dari Chennai dan menutup identitas aslinya dengan mengubah nama menjadi Joseph Kuruvilla. Bersama Rajendran, Vijay pindah ke Kerala menjadi tukang roti, hidup cinta damai demi melindungi Nivi dari Vanama Malay. Annie pun terharu mendengar cerita Vijay. Tak menyangka di balik sosoknya yang begitu friendly pada Nivi, Vijay menyimpan masa lalu yang pahit. Esoknya Vijay mendatangi Sitan, pimpinan komplotan preman yang bermasalah dengannya. Vijay meminta maaf karena telah menyerang anak buahnya dan berharap masalah tidak berlarut-larut. Sitan pun menerima maaf Vijay, namun ia juga menaruh curiga. Sitan menduga tukang roti bukanlah pekerjaan Vijay sebenarnya. Lalu Sitan memerintah anak buahnya untuk menyelidiki latar belakang Vijay. Suatu hari setelah Vijay mengantar Nivi yang hendak mengikuti tur sekolahnya, seseorang menelpon Vijay. Betapa terkejutnya ia saat mendengar suara Vanama Malay di telepon tersebut. Vanama Malay kembali mengecam Vijay bahwa ia akan mendengarkan Vijay menangis sekali lagi. Merasa ada yang janggal saat menengok ke belakang, bis yang ditumpangi Nivi hilang kendali menabrak pagar pembatas dan terjun bebas pada sungai besar di bawahnya. Seketika Vijay berlari dan melompat untuk menyelamatkan Nivi. Beruntung pertolongan datang di saat yang tepat. Nivi pun selamat.
Tiba-tiba Rajendran menerima telepon dari Vena Mamale untuk Vijay. Dari seberang, Vena Mamale memberitahu bahwa ia sedang dalam perjalanan membunuh Vijay dan meminta Vijay untuk memikirkan keinginan terakhir serta bertanya apa yang hendak Vijay lakukan. Tanpa sadar, ucapan-ucapan Vena Mamale tersebut telah membangunkan singa tidur, memberikan peluang pada Vijay untuk membalas dendam. Kemudian scene berganti di Chennai. Malam itu Vijay mendatangi kantor polisi tempatnya bertugas dulu. Target balas dendam pertamanya adalah Karikalan. Disaksikan oleh Ganesan, anggota satuannya yang menganggap Vijay sebagai hantu karena Vijay Kumar telah diberitakan meninggal 5 tahun yang lalu dalam kebakaran. Vijay menggantung Karikalan secara terbalik di ruangannya setelah menyayat lehernya. Target balas dendam berikutnya adalah Ratnam yang ditendang dari atas gedung. Sontak berita-berita pembunuhan oleh hantu Vijay Kumar tersebut membayangi hari-hari publik hingga masing-masing kehilangan rasionalitasnya. Vijay berhasil menjalankan strategi balas dendamnya. Target terakhirnya adalah Vena Mamale. Vijay sengaja memasang perangkap untuknya dengan meminta Rajendran sebagai umpan supaya Vijay dapat bertatap muka langsung dengan Vena Mamale. Usai menghabisi seluruh anak buah Vena Mamale, Vijay menggantung Vena Mamale secara terbalik setelah menyayat lehernya. Untuk mengurangi rasa penasaran publik atas peristiwa terbunuhnya tokoh-tokoh berpengaruh Chennai tersebut, komisaris mengadakan jumpa pers dan mengumumkan bahwa akan menemui mereka lagi dalam waktu 48 jam dengan mengantongi nama pelaku. Tapi masih saja mereka bertanya tentang rumor bahwa Vijay Kumarlah pembunuhnya. Kemudian komisaris menimpali, bagaimana mungkin orang mati bisa melakukan semua itu? Kemudian salah seorang pers juga berasumsi bahwa Departemen Kepolisian telah menggunakan protokol hantu karena para korban adalah orang-orang yang kebal hukum. Namun seorang pers lagi menambahkan, terlepas Vijay Kumar sudah mati atau belum, yang pasti tingkat kejahatan saat ini sudah mulai berkurang. Komisaris tersenyum bangga mendengar pendapat itu dan jumpa pers pun selesai. Di akhir film, menampilkan Vijay Kumar sudah berada di ruangan komisaris. Ternyata selama 5 tahun belakangan ini, komisaris membantu menutup identitasnya, terutama dari Vena Mamale. Vijay telah menceritakan kebenaran tentang kejahatan Vena Mamale pada komisaris. Dan sebab lawannya adalah sosok yang tak dapat disentuh oleh hukum, protokol hantu adalah misi tepat bagi Vijay dalam membalas dendam. Selanjutnya beberapa tahun kemudian, Vijay, Nivi, Rajendran, dan Annie sudah pindah di suatu tempat. Mereka berada di Jammu dan Kashmir untuk memulai hidup yang tenang dan membuka sebuah kedai. Vijay kembali mengubah namanya menjadi Dharmeswar dan tetap menerima misi-misi rahasia dari komisaris untuk para target dalam bentuk protokol hantu. Akhirnya Vijay Kumar telah mencapai misi balas dendam dengan mengalahkan musuh masa lalunya. Dan film pun selesai.